Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Felian Febi. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat soal di Google Form. Nah, ini bagi pemula, kita pakai HP bisa, pakai laptop juga bisa. Silakan dipersiapkan. Pertama lihat pada ini ya, browser. Browsernya apa aja bebas, saya pakai Chrome. Yang pakai Mozilla juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik browser. Lalu kita ketik saja membuat Google Form. Kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih yang ini ya, teman-teman. Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Klik. Nanti tampilannya seperti ini, yang di HP agak sedikit berbeda, tetapi sama aja fiturnya. Kita pilih yang pribadi dan klik buka Google Formulir. Kalau sudah menemukan ini, kemudian kita cari yang memulai formulir baru. Kita klik, maka muncul tampilan seperti ini. Kita tulis aja judulnya. Silakan ya menyesuaikan kebutuhan. Kalau saya mau menulis judul ini adalah evaluasi pendidikan Pancasila. Kemudian, sebelum kita masuk pada pertanyaan ya, biasanya saya meminta anak-anak atau responden ini untuk mengisi identitas lengkap. Maka di sini saya tulis deskripsinya, lengkapi identitas Anda. Dan yang tersedia tidak langsung soal, saya akan meminta mereka menulis nama. Cuman kita perlu perhatikan di fitur ini ya, kalau identitas kita pilih aja yang jawaban singkat. Kemudian nama, menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Saya aktifkan wajib diisi. Kalau nggak ngisi, nggak bisa melanjutkan soal-soal ini. Wajib diisi, kemudian saya duplikat saja, biar gampang ya. Yang kedua, masih sama, saya minta identitas nomor absen atau NIM bagi mahasiswa. Sudah, masih sama, saya duplikat lagi, ini tidak perlu ya. Saya hapus saja kalau dia muncul. Saya duplikat lagi, saya minta mereka mengisi kelas. Nah, kelas ini akan saya rubah ya, bukan jawaban singkat. Perhatikan di sini, akan saya rubah ke drop down. Terus di sini saya isi ekonomi syariah A misalnya. Kemudian saya copy aja. Berikutnya ekonomi B. Saya kasih 3 kelas aja ya. Nanti teman-teman menyesuaikan kelasnya ada berapa, silakan diisi aja sesuai kebutuhan. Nah, ini udah selesai. Identitas bagi saya cukup ini saja. Kalau ada yang lain yang dibutuhkan oleh teman-teman ya silakan ditambah sendiri, disesuaikan sendiri. Kalau sudah cukup, maka saya akan membuat bagian 2 dari Google Form ini. Saya akan split ya. Kita pisahkan antara identitas dengan soal. Klik aja di sini. Kita lihat di bawah. Oke, ada bagian 2, bagian tanpa judul. Nah, ini saya akan mengisi dengan judul evaluasi. Ini judulnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi soal-soal ini nanti akan berkaitan dengan tema
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan di sini saya akan memberi perintah. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Cukup begini saja. Kemudian kita mulai untuk menginput soal. Dilihat di sini, plus kita klik. Ini untuk menambahkan opsi tempat untuk kita nulis pertanyaan. Nah, di sini ya muncul. Pertanyaan pertama itu bisa diketik, bisa juga pakai file yang sudah kita siapkan. Jadi lebih enak kita pakai file yang sudah kita siapkan, tinggal copy paste. Contohnya begini, saya sudah punya beberapa soal ya. Saya sudah menyiapkan soal dalam file PowerPoint atau dalam file Word juga bisa. Yang saya punya ini adalah di format PowerPoint. Nah, ini. Karena kita akan membuat soal pilihan ganda, maka saya cari bank soal yang saya punya yang berupa soal pilihan ganda. Ini soal pertama akan saya copy langsung. Sengaja tidak saya beri angka. Ini semua hanya deskripsi aja, nggak ada angka, nggak ada huruf. Di sini ya, kita taruh di pertanyaan, di paste. Kemudian opsinya kita copy juga. Di paste saja langsung. Ini udah jadi. Akan saya berikan sedikit informasi. Kita klik wajib diisi, sama titik 3 ini kita klik acak urutan opsi. Supaya antar siswa nanti A, B, C, D, E-nya itu urutannya berbeda. Makanya tidak usah kita beri A, B, C, D, E, langsung saja deskripsi dari opsi jawabannya. Kalau sudah, soal kedua kita duplicate. Nah, kita langsung copy lagi. Soalnya dulu, baru opsi jawaban. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus, baru kita copy. Di paste di sini. Soal nomor 3 sama, kita duplicate. Sementara 3 soal dulu ya. Soal nomor 3 ini, kita copy paste. Terus kita hapus juga ini. Copy. Sudah. Ini soal sudah jadi. Soalnya sementara 3 aja dulu. Kalau urutan opsi udah kita acak. Nah, sekarang saya mau ke setting ya. Coba kita ke atas ini. Lihat fitur setting. Nah, ini ada 3. Ada umum, presentasi, kuis. Kalau umum, kita batasi ke 1 tanggapan aja. Karena nanti responden kita tidak bisa memberikan respon ganda. Sekali aja udah. Kedua kalinya mereka nggak bisa mengakses link yang kita kasih. Presentasi acak urut pertanyaan. Ini fungsinya untuk merandom soal yang tampil di layar masing-masing siswa. Jadi mereka akan mempunyai soal yang berbeda. Nomor satunya si A itu dengan si B itu akan berbeda. Pesan konfirmasi, kita tulis aja jawaban Anda telah direkam. Jadi kalau mereka sudah submit ya,
udah selesai ngisi, ngirim, terus mereka mendapat pesan ini dari kita. Atau nanti teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian kuis diaktifin ya. Fitur kuisnya diaktifin, kemudian ini segera, gak apa-apa. Nah, yang ini sesuai kebutuhan. Kalau saya biasanya tidak saya tampilkan sama sekali atau saya aktifkan yang nilai poin. Jadi responden kita, siswa kita, itu bisa melihat berapa sih nilai yang mereka dapat. Nah, ini fungsinya dari fitur kuis yang kita aktifkan. Simpan. Kalau sudah disetting begitu, kita lihat soal yang tadi. Soal nomor 1 itu bisa diberi kunci jawaban. Nah, diklik aja bagian soalnya, terus ada kunci jawaban, kita klik. Kita lihat ya, tadi soal pertama jawabannya apa? Oh, D. Urutannya D. Kita klik aja D, kita mau kasih nilai berapa? Nah, ini menyesuaikan. Saya 1 aja ya. Selesai. Sama, nanti untuk soal berikutnya juga gitu. Soal kedua, kita klik, lalu kunci jawabannya apa? Kita lihat, oh jawabannya B. Kita pilih yang B, kita kasih poin. Selesai. Soal yang ketiga juga seperti itu. Diklik, kunci jawaban, jawabannya adalah A. Maka kita pilih yang A, kemudian kita kasih poin. Selesai. Dan seterusnya ya, menyesuaikan jumlah soal. Oke, ini sudah selesai. Coba ya, kita perhatiin jauh, kita lihat. Diklik, nanti tampilan Google Formulir kita akan seperti ini. Nama, mereka harus mengisi nama. Contoh, Rahmawati. Kelasnya Ekonomi Syariah A. Nomor absennya 10. Udah gitu aja ya. Kalau ada NIM silakan dilengkapi. Berikutnya. Nah, dia bisa masuk karena sudah lengkap. Kalau belum lengkap, dia nggak bisa masuk ke tahap ini. Oke, sudah kita isi ya. Kita coba isi. Ya, asal-asal aja ya. Kita isi. Kemudian ini. Nah. Dan ini harus diisi semua. Karena tadi wajib ya. Fitur wajibnya kita aktifin. Klik kirim. Nah, ini dia. Tadi sudah kita setting. Jawaban Anda telah direkam. Lihat skor. Kita lihat kita dapat nilai berapa. Oh, 0. Karena jawaban kita salah semua. Jawaban yang benar bagaimana? Nah, ini tidak kita tampilkan karena tadi saya tidak mengaktifkan fitur jawaban yang benar. Jadi, responden hanya bisa melihat ini hasil jawabannya mereka masing-masing. Dan ternyata mereka menjawab salah semua, maka skornya 0. Kalau menjawabnya betul semua, ya menyesuaikan skornya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya, penggunaan Google Formulir. Coba, di sini kita kembali pada Google Formulir yang kita bikin. Ada respon 1, karena tadi kita sudah mengerjakan respon 1. Nah, di sini. Kita bisa melihat, atau di sini, diklik. Kita klik aja, buat spread baru ya. Dikasih judul sesuai dengan apa yang kita butuhkan tadi, klik buat. Kita bisa melihat hasil responden kita atau siswa kita ini terekam di sini. Nah, skornya sudah muncul, namanya siapa, sesuai tadi yang kita ketik atau mereka isi ya nantinya. Soal semua jawaban terekam di sini. Nanti akan ada video berikutnya cara mengelola respon ini ya dalam bentuk Excel. Bagaimana supaya data yang masuk itu bisa berurutan. Itu gampang sekali, mungkin di video yang berikutnya. Nah, di sini sampai respon sudah selesai. Kemudian seandainya kita mau mengedit data kita tadi ya, kita klik di sini. Kita mau mengedit, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Karena apa? Karena kita mengaktifkan fitur satu tanggapan saja untuk satu siswa. Jadi udah nggak bisa dibuka lagi, nggak bisa diedit lagi. Jadi aman. Jawaban siswa kita
hanya bisa dikirim 1 kali. Sudah selesai sampai di sini? Ayo kita bagikan link ini supaya bisa dikerjakan oleh mereka. Caranya gimana? Klik kirim, kita langsung ke sini ya, tautan. Kemudian diperpendek aja, kemudian kita klik salin. Nah, ini link Google Form kita yang akan dikerjakan oleh anak-anak siswa-siswi kita atau mahasiswa kita. Ya, kirim tadi sudah disalin, silakan Anda kirim lewat WA bisa, lewat Google Classroom bisa. Ya, silakan sesuai kebutuhan masing-masing. Yang penting ini linknya sampai kepada anak-anak kita. Sementara video ini sampai di sini dulu. Lain waktu akan kita bahas lagi bagaimana cara memberikan durasi kepada para responden dalam mengisi Google Form yang kita buat. Jadi kita bisa ya bikin ulangan pakai Google Form, durasinya 1 jam, 2 jam, atau sesuai kebutuhan kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan like supaya channel ini dapat berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.